Nah, jadi gini Gary, kita bahas akuntansi persediaan dengan metode perpetual. Metode rata-rata kayak tugas yang dikasih Bapak Ade yang kemarin. Ya. Tapi sebelum kita bahas metode perpetual, kita harus tahu dulu nih tentang apa itu HPP. Jadi aku bakal jelasin sedikit gambaran tentang apa itu HPP atau harga pokok penjualan, yang artinya total biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang dijual selama suatu periode waktu. Rumus HPP atau harga pokok penjualan dapat kita hitung dengan menjumlahkan biaya-biaya yang terkait dengan produksi atau perolehan barang yang dijual. Nah, jadi ini rumus HPP. Rumusnya yaitu HPP sama dengan biaya bahan baku, atau total biaya bahan mentah atau bahan yang digunakan dalam produksi ditambah biaya tenaga kerja langsung atau biaya yang terkait dengan tenaga kerja yang langsung terlibat dalam proses produksi ditambah biaya overhead pabrik atau biaya produksi lainnya yang tidak termasuk dalam biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung, seperti biaya penyusutan mesin atau biaya listrik di pabrik. Nah, kalau udah paham tentang HPP, baru kita bahas metode perpetual. Metode perpetual adalah suatu sistem pengelolaan persediaan yang memantau dan merekam perubahan stok secara terus-menerus atau secara real time. Dalam metode ini, setiap transaksi pembelian, penjualan, atau retur dicatat secara langsung ke dalam sistem informasi persediaan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki informasi persediaan yang akurat setiap saat dan mempermudah pengambilan keputusan operasional. Salah satu keuntungan utama dari metode perpetual ini adalah kemampuannya untuk memberikan visibilitas yang tinggi terhadap stok aktual dan nilai persediaan, serta memfasilitasi manajemen persediaan yang lebih efisien. Karena sudah dijelaskan sama Kang Dani tentang metode perpetual, aku bakal jelasin salah satu contoh metode perpetual adalah metode rata-rata. Metode ini menghitung rata-rata harga unit dari seluruh barang yang ada dalam persediaan setiap kali ada transaksi. Setiap pembelian atau penjualan memengaruhi nilai rata-rata persediaan. Harga rata-rata ini kemudian digunakan untuk menghitung nilai persediaan yang tersisa. Metode ini memberikan gambaran yang lebih stabil tentang nilai stok rata-rata per unit dan sering digunakan dalam situasi di mana fluktuasi harga bahan atau produk dapat terjadi. Nah ini rumus metode total rata-rata yang digunakan untuk menghitung persediaan yang tersisa. Harta rata-rata sama dengan total biaya persediaan awal ditambah dengan total biaya pembelian baru, terus dibagi dengan total jumlah barang yang dalam persediaan. Nah ini penjelasannya, di mana total biaya persediaan awal adalah jumlah biaya persediaan dari barang yang ada pada awal periode. Total biaya pembelian baru adalah biaya persediaan dari pembelian baru yang masuk selama periode. Terus dibagi dengan total jumlah barang yang persediaan adalah jumlah total barang yang persediaan setelah pembelian baru dan barang yang tersisa. Nah, dengan menggunakan rumus dari metode rata-rata tersebut, kita dapat menghitung nilai persediaan yang tersisa setelah setiap transaksi, seperti contoh berikut.